warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran IPS. Dengan IPS, kita bisa mengenal dunia ini secara mudah. Oke anak-anak Ibu, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membagikan handout yaitu mengenai negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara, yaitu tentang Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu negara pendiri berdirinya ASEAN. Indonesia merupakan negara yang terletak di bagian selatannya kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia itu memiliki beraneka ragam kekayaan alamnya, jumlah penduduk yang nomor 3 terbesar di dunia, memiliki sumber kekayaan alam di perairan yang cukup besar karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, mayoritas penduduk beragama Islam, dan banyak lainnya. Oke, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan 10 buah soal. Apa soalnya? Perhatikan. Soal pertama, agama mayoritas negara Indonesia apa? Jawabannya, Islam. Yang kedua, apa yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis? Itu karena Indonesia berada pada lintang rendah, sehingga paparan sinar matahari itu cukup banyak diterima di kawasan Indonesia. Lalu yang ketiga, pegunungan tertinggi di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya dengan puncaknya bernama Puncak Jaya atau Puncak Kartens. Soal keempat, Indonesia kaya akan hasil laut dan ikan. Hal ini disebabkan Indonesia terdapat 2 dangkalan. Dangkalan apa? Yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda berada di wilayah Indonesia bagian barat dan dangkalan Sahul berada di Indonesia bagian timur. Yang kelima, ekspor utama negara Indonesia adalah migas. Yang keenam, bentuk kerjasama ekonomi Indonesia di lingkungan ASEAN adalah mendirikan pabrik pupuk di Aceh sebagai bentuk proyeksi industri bersama. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama minyak bumi terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kalau batu bara terletak di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau. Biji emas terdapat di Papua, biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan. Intan terletak di Martapura, Kalimantan Selatan. Soal nomor 8. Indonesia dilalui oleh 2 sirkum. Apa pengaruh Indonesia dilalui oleh 2 sirkum? Pengaruh Indonesia dilalui oleh 2 sirkum. Kembali lagi kita ke kelas 7 anak-anak Ibu. Sirkum itu apa? Circle. 2 sirkum yang mempengaruhi Indonesia yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia kaya akan gunung api muda. Jadi sirkum itu membentuk cincin api. Makanya dikenal dengan istilah Ring of Fire. Sehingga Indonesia kaya sekali dengan bahan mineral akibat dari letusan Gunung Merapi. Dan juga Indonesia rawan akan bencana letusan Gunung Merapi. Yang ke-9, apa yang dimaksud kerjasama regional, bilateral, dan multilateral? Nah, kita mulai yang pertama. Bilateral. Bilateral itu bentuk kerjasama antara satu negara dengan satu negara lainnya. Berarti kerjasamanya antar 2 negara. Contoh, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu, bahan tambang ke Jepang. Sementara Jepang mengekspor barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Lalu yang kedua, kerjasama regional. Apa itu regional? Kerjasama yang melibatkan negara yang berada pada satu kawasan yang sama.
seperti Indonesia meliputi kerjasama di bidang ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, atau bisa kita kenal sekarang dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara, tergabung dalam yang namanya MEA. Kalau organisasi di kawasan Asia Tenggara namanya ASEAN. Kerjasama multilateral, anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu, sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Tidak ada prasyarat khusus mengenai asal negara anggota. Contoh, PBB, OKI, APEC, dan gerakan non-blok. Nah, itu 10 pertanyaan pada pelajaran minggu lalu. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai negara Asia Tenggara yang berada di sebuah pulau besar Indonesia dan merupakan negara yang berbentuk kesultanan, di mana negara itu dimiliki oleh sultannya. Apa? Benar, negara Brunei Darussalam. Next. Negara Brunei Darussalam merupakan negara pertama yang masuk menjadi keanggotaan ASEAN, di mana bentuk negara ini yaitu kesultanan. Dengan kepala negara yaitu sultan. Sultan apa? Ini Sultan Hassanal Bolkiah. Ibu kota negara Brunei Darussalam ini yaitu di Bandar Seri Begawan, di mana mata uang yang dipakai dalam negara ini yaitu dolar Brunei. Sedangkan lagu kebangsaan Brunei Darussalam ini yaitu Allah perihalakan Sultan. Letak negara Brunei Darussalam kita bagi menjadi 2. Yang pertama secara astronomis, di mana negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Secara geografis, negara Brunei Darussalam itu di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, di sebelah barat, sebelah timur, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan negara Malaysia. Luas negara Brunei Darussalam itu hanya sekitar 5.765 km persegi dengan iklim tropis. Wilayah Brunei itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, distrik utama meliputi wilayah distrik Brunei, Tutong, dan Belait dengan pusat ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Wilayah timurnya berada pada distrik Temburong. Namun, kedua wilayah ini dibatasi oleh Teluk Brunei dan daratan Malaysia. Wilayah Brunei itu sendiri, bagian utara terdapat wilayah pesisir, sedangkan di bagian selatan itu terdapat wilayah perbukitan. Brunei memiliki puncak tertinggi yaitu berada pada pegunungan Pagon, sekitar 1850 meter dari permukaan laut. Sungai terpanjang Brunei yaitu Sungai Belait, sekitar 206 km. Next, kita masuk ke penduduk di Brunei. Jumlah penduduk di Brunei itu pada tahun 2016 tercatat 436.620 jiwa. Dengan suku bangsa tertinggi yaitu etnis Melayu, disusul oleh Tionghoa dan penduduk asli lainnya yaitu berasal dari suku Dayak dan Kalimantan. Bahasa resmi yang dipakai di negara Brunei ini yaitu bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin.
Agama mayoritas di negara Brunei yaitu agama Islam, sekitar 78% dari total penduduk di Brunei Darussalam. Brunei ini merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia, termasuk negara penghasil minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Makanya dikenal dengan istilah Brunei Darussalam ini yaitu petrodolar. Perekonomian Brunei itu bertumpu kepada minyak bumi dan gas alam, menyebabkan pendapatan per kapita tertinggi Brunei yaitu pada sektor migas. Selain itu, Brunei juga bergerak pada sektor pertanian dan juga peternakan. Serta pemerintahan Brunei juga sedang mengembangkan industri dan perdagangan karena letak negara Brunei yang strategis, yaitu di ujung utara Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Komunitas ekspor terbesar di Brunei Darussalam yaitu berupa minyak bumi dan gas alam, itu diekspor ke berbagai negara. Contoh, Afrika Selatan, Australia, Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Nah, apa yang diimpor oleh negara Brunei? Yang diimpor oleh negara Brunei yaitu perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, seperti mesin, peralatan transportasi, dan juga bahan-bahan kimia. Nah, karena kita sudah membahas perekonomian, di mana di sana produksi tertingginya yaitu minyak bumi dan gas alam, berarti kekayaan alam negara Brunei itu berada pada sektor pertambangan, di mana sektor pertambangan merupakan sektor paling tinggi pendukung perekonomian negara Brunei Darussalam. Tahukah anak-anak ibu, Brunei itu menghasilkan minyak bumi sebesar 180.000 barel per hari loh. Hingga dibangunlah yang namanya ini. Monumen Beliot Barel. Selain sektor pertambangan, Brunei juga kaya dalam sektor perkebunannya. Berarti sumber daya alamnya juga ada berasal dari pertanian dan juga perkebunan seperti sawit, karet, dan kelapa. Kerjasama negara Brunei itu juga meliputi berbagai aspek. Ada kerjasama regionalnya, ada kerjasama bilateralnya, ada juga kerjasama multilateral. Nah, kerjasama regionalnya yaitu sama seperti Indonesia, yaitu ASEAN. Nah, kalau kerjasama bilateralnya dengan Indonesia, seperti Brunei sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia tahun 2019 yang dicapai pada pertemuan pertama Joint Working on Group Cooperation, di mana kesepakatan ini dilaksanakan di Bandar Serigi Begawan, Brunei Darussalam. Itu contoh kerjasama bilateral Indonesia dengan Brunei. Nah, kerjasama multilateral Brunei itu juga ada loh, seperti PBB, WTO, APEC, OKI, dan juga banyak lainnya. Nah, anak-anak ibu, itulah materi tentang Brunei Darussalam. Bagaimana? Ibu harap Ananda semua paham dengan pelajaran hari ini. Oke, untuk tugasnya silahkan diringkas materi pada pagi hari ini. Serta ada kuis dalam pelajaran ini. Silahkan dilihat di link deskripsi di bawah ini. Oke, harus tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur dalam segala kegiatan. Serta hormati orang tuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.